Kita ke informasi berikutnya. Bisikan gaib disebut-sebut menjadi motif dibalik pembunuhan ayah dan nenek yang diduga dilakukan oleh seorang remaja di Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu 30 November lalu. Ya, psikolog menyebut bisikan gaib termasuk kategori halusinasi. Panca indera menangkap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Lantas bagaimana caranya agar terhindar dari halusinasi? Berikut ini laporan khas Redaksi Pagi. Beberapa saat terakhir, pemberitaan dipenuhi kasus kekerasan hingga pembunuhan oleh orang-orang terdekat. Yang paling mengejutkan adalah seorang remaja yang melukai hingga membunuh orang tuanya, hingga ibu membunuh anaknya. Hal ini sontak membuat banyak orang terdekat korban dan remaja tersebut kaget lantaran anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak yang baik dalam pergaulan dan pandai di sekolah. Dan yang tak kalah mengejutkan, di suatu kesempatan MAS sempat memberikan pernyataan bahwa aksi kejamnya itu ia lakukan berdasarkan suara tak dikenal yang muncul secara misterius. Ya, bisikan gaib dipercaya sebagai mendengar suara-suara seperti perintah, namun tidak diketahui siapa yang menyampaikannya. Ya, aku sendiri sih nggak pernah ya bisikan-bisikan gaib kayak gitu. Cuman kan kalau kita nih lagi rame ya di media sosial yang namanya intrusive talks. Mungkin kalau intrusive talks itu tuh kayak loncat atau enggak nih. Pikiran-pikiran kayak gitu kan sering banget muncul ya. Jadi kalau bisikan-bisikan gaib itu aku kurang percaya jujur dan belum pernah mengalami juga so far. Itu mungkin stres atau psikopat atau lagi punya masalah mungkin. Tapi untuk masyarakat sekarang terutama anak-anak ya generasi milenial atau zilenial ya, hal ini sudah mulai sedikit tabu ya untuk dibahas. Tapi percaya atau tidak percaya, hal gaib itu ada. Kalau beritanya sendiri itu pernah dengar tentang pembunuhan gara-gara bisikan-bisikan kayak gitu. Tapi saya sendiri sih kurang percaya ya, karena belum pernah ngalamin juga gitu. Takut sih sebenarnya kalau misalkan ada tiba-tiba bisikan gaib kayak gitu. Tapi untungnya belum pernah ngalamin sih. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun beberapa orang mengaku pernah memiliki pengalaman mendapatkan suara-suara yang tidak jelas asalnya. Seperti Alin, warga Ponorogo yang pernah mendapatkan suara tak dikenal. Waktu itu ya adalah seminggu setelah tante aku meninggal, aku kan kayak ya keinget gitu. Terus dapat bisikan, tapi nggak bisikan aneh-aneh sih, ya cuma jangan ganggu, kan emang nggak boleh nangis kalau ada orang yang meninggal gitu aja sih. Ya percaya nggak percaya, soalnya saya kan juga lulusan pondok, teman saya juga banyak yang bisa, jadi percaya gitu. Dari sisi psikologis, sebenarnya bisikan gaib bisa masuk dalam kategori halusinasi. Rahma Kusmandari, psikolog Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya menyatakan halusinasi adalah pengalaman sensorik ketika indera menangkap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi sendiri bisa merupakan visual, audio, ataupun kinestetik. Jadi halusinasi ini secara umum sebabnya ada dua, bisa jadi secara fisik, bisa jadi secara psikologis. Secara fisik itu bisa jadi karena dia sakit, gitu ya. Kemudian ada mungkin ketika anak demam, gitu ya, dia seperti melihat sesuatu, begitu. Atau efek obat yang diberikan dokter bisa jadi itu juga bisa menimbulkan efek halusinasi. Nah, ada juga mungkin karena kelelahan, kurang istirahat, gitu ya. Orang yang mengalami halusinasi bisa menyadarinya atau tidak tergantung tingkat keparahannya. Namun, untuk keluar dari halusinasi, seseorang harus melakukan validasi atas apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan kepada orang lain. Apakah itu nyata atau tidak? Bila sudah dinyatakan parah, disarankan untuk segera memeriksakan diri. Untuk menghindari halusinasi, beberapa tips pun bisa diterapkan. Yang pertama, secara fisik adalah melakukan istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, kemudian untuk tips menghindari secara psikis, gitu ya, maka ya hindari faktor-faktor penyebab stres yang secara berlebihan.
Selebihnya disarankan lebih terbuka dengan orang lain dan berhubungan sosial yang aman. Hal yang juga harus diingat adalah memilih pergaulan yang positif juga dapat menimbulkan dampak baik bagi kesehatan mental. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.